Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soul 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang eh Reza ya, hubungan Reza Rahadian dengan Realin Shah ya. Kebetulan ini ada request dari seorang pemilik channel Reza Realin ya. Beliau komen di ramalan saya yang ciri-ciri jodoh Reza Rahadian ya. Dia komen gini, tolong ramal mengenai Kak Reza Rahadian dan Kak Realin Shah. Apakah benar dulu mereka pernah berpacaran? Kalau benar, apa penyebab mereka berpisah? Dan apakah ada kemungkinan keduanya bisa dekat kembali? Terima kasih banyak, ditunggu sekali video pembahasannya. Oke, kalau gitu kita kupas tuntas ya. Aduh, maaf ya Bang Reza dan Mbak Realin. Kita kepoin dikit ya. Tapi ini tuh cuma hiburan doang. Ya, cuman ya baca-bacaan doang. Kita ya tergantung dari kartu yang jatuh ya. Mohon bijaksana lah ya nyikapinya. Karena ya saya ditantang untuk membaca ini, jadi mohon maaf bila saya agak sedikit memprediksikan aja ya. Oke, pertanyaan pertamanya, tolong ramal mengenai apakah mereka pernah pacaran, penyebabnya, terus apakah mungkin mereka akan dekat kembali. Oke, pertanyaan pertama, apakah Bang Reza dengan Mbak Realin ini pernah berpacaran? Shuffle dulu kartunya ya. Apakah mereka pernah berpacaran? Aduh, kameranya dekat sekali ya. Saya jualan dikit. Ada sih perasaan, tapi dirahasiakan. Sebentar, kita cari lagi kartu satu. Ada perasaan, tapi dirahasiakan. Keduanya memiliki pasangan masing-masing ya, jadi mereka punya hubungan lain gitu ya, atau memang mereka mana ya, ada rasa suka, cuman ya ada dikit ya. Ya, ada rasa suka dan ya pernah sih jalin hubungan, tapi mereka sama-sama gimana ya, kayak nggak jelas hatinya gitu, nggak ada kepastian untuk kayak masing-masing masih ingin bebas gitu ya, masih nggak mau terikat gitu ya, jadi ya sekedar suka aja sih ya. Apa ya, ya saling memberikan apa ya, support positif gitu ya, saling berbagi mereka itu ya. Cuman ada batasnya, mereka memiliki batas masing-masing gitu ya. Sampai sekarang mungkin ya ada komunikasi, tapi on off kayak gimana ya, ya ada kemungkinan mereka untuk kembali ya, ada ya. Apa penyebab mereka berpisah ya, karena ada sebuah konflik gitu ya, konflik batin mereka sendiri gitu, macam kayak merasa nggak sesuai gitu ya, ada kayak gimana ya, karena Realin ini kan berzodiak Aries ya, dan
Realin ini orang yang karakternya tuh dewasa, berjiwa pemimpin, dia tipenya menguasai. Sedangkan si Pisces nggak suka dikuasai, ya. Jadi kalau tipenya si Realin ini, dia menyukai pria yang memiliki power yang lebih besar dari dia, yang lebih dewasa, yang bukan berarti saya bilang itu nggak ada di Resa, ya ada. Siapa sih nggak kenal Resa ya? Cuman yang dia butuh itu yang punya power bukan hanya di bidang karirnya aja, tetapi seperti yang bisa mampu menuntun dia gitu, yang mampu karena dia nggak suka dikuasai, tapi dia tuh pingin tuh yang lebih menantang, yang bisa kayak terbakar semangatnya dia itu kalau dia berhubungan dengan orang itu gitu. Yang gimana ya, yang punya power lebih besar dari dia itu secara kedewasaan, materi juga, yang setia, yang pasti gitu, yang pasti aja, karena dia tuh tipenya setia ya, dia nggak suka gonta-ganti pacar dalam waktu yang cepat gitu. Jadi perlu sangat orang yang lebih dewasa dari dia, yang mengerti jiwanya ya, yang bisa membuat dia nyaman, yang bisa mensupport dia dalam hal karir, dan memiliki membebaskan dia untuk berkarir, membebaskan dia dalam apapun yang dia inginkan gitu. Oke, dia boleh dituntun, tetapi selama itu dia rasa boleh diterima, ya diikutin. Tetapi kalau dia merasa enggak terus dikekang, nah itu siap-siap kamu dilepasin oleh dia ya. Kalau kalian berdealing dengan si Mbak Realin ini, ya kalian harus tahu sifatnya dulu ya, karena dia itu orang yang suka gimana ya, sifatnya tuh suka merintah gitu, dia maunya tuh didengarkan gitu. Jadi dalam hubungan tuh dia yang menguasai gitu. Kalau sampai ada yang bisa menguasai dia, nah dia akan tunduk banget, dia akan setia banget. Tapi itu yang gimana lagi, yang saya maksudkan punya power tadi, secara kedewasaan, kebijaksanaan, yang memiliki logika tinggi ya, segala sesuatu tuh pakai logika, tapi logikanya tuh perfect, karena logikanya tuh pakai perasaan dan hati juga bercampur di situ menjadi satu. Jadi untuk membuat satu keputusan atau peraturan terhadap Mbak Realin ini, itu kalian harus benar-benar ya, orang yang berdiri dia itu harus benar-benar atur dulu secara matang secara dari sisi hati, perasaan, dan logika gitu, baru dia terima. Kalau kamu pakai logika doang ya, nggak bakalan ya, karena dia tuh punya banyak pertimbangan untuk mengambil satu keputusan. Jadi kalau apa yang kamu ungkapkan ke dia untuk sebuah keputusan atau sebuah peraturan nggak seimbang antara hati, logika, dan perasaan, maka dia nggak bakalan dengerin gitu, dia nggak bakalan ngikutin, dia akan protes gitu ya. Jadi yang berdealing dengan Realin itu benar-benar yang harus berjiwa besar, yang tahan banting gitu, karena dia orang yang keras, berkemauan keras ya. Karakter seorang Aries itu kan pemimpin, dia selalu mau di atas gitu. Kamu boleh di atas dia selama kamu masuk akal gitu. Kalau enggak, apa yang kamu lakukan ke dia itu enggak masuk akal, atau dia ngerasa gak sesuai, kamu bakal dibawa telapak kaki dia. Makanya saya baca tadi ya, katanya dia pernah melakukan memperlakukan pasangannya seperti hewan peliharaan. Ya memang tipe Aries seperti itu. Jadi kalau Mbak sama Mas Resa Radian, saya rasa Bang Resa ini kan orangnya penurut ya, tapi dia sensitif. Jadi
dia mau diatur tapi dia nggak suka diatur-atur gitu ya. Dia nggak suka yang terlalu banyak peraturan terus ngoceh gitu ya. Sementara si Ralen ini kan ceplos-ceplos, apa yang dia rasakan langsung dia ungkapin gitu. Dia nggak peduli kamu tuh sakit atau enggak gitu perasaan kamu gitu, yang penting dia ngungkapin kebenaran gitu aja ya. Tapi kalau untuk uh, uh, Bang Resa, saya rasa Bang Resa ini penuh perasaan ya. Dia penuh perasaan, dia punya hati, dia punya logika bagus. Cuman berat hubungan ini gitu ya, berat. Ya. Sama-sama memiliki keinginan untuk bersama, tapi sama-sama punya gengsi gitu, gengsi, karena mereka berdua sama-sama punya power ya. Sama-sama bisa saling memberi. Terkadang mereka berdua tuh ada sifat kekanak-kanakan yang membuat ya hubungan ini kadang tuh ya, di hati mereka tuh nggak nyambung gitu, bertentangan. Ya bisa sih mereka kembali, tapi tergantung kalau sama-sama mau ya. Kalau menurut Bang Reza sih, Mbak Realin ini ya spesial ya di Scooby One. Wanita terbaik yang pernah dia kenal, terbaik dalam hal sifatnya juga, powernya dia juga ya, actingnya dari actingnya juga bagus, kecerdasannya, kedewasaannya ya, mengayomi orangnya, tetapi ya dewasa juga ya. Kalau saya lihat sih, kalau mereka kembali ya ada kemungkinan ya bisa kembali kalau mereka sama-sama melepaskan egonya, mau saling terbuka. Saling menerima, kompromi, mau jujur dengan hatinya gitu. Kalau mereka saling jujur dengan hatinya sendiri gitu ya, mengikuti kata hati, ini adalah hal yang menyenangkan. Yang jelas mereka harus membuang semua pikiran-pikiran negatifnya tentang kekhawatiran ya, karena Bang Reza ini tuh banyak khawatirnya ya. Dia tuh cari pasangan itu yang bisa dijadikan teman, sahabat, saudara, seperfect itu ya, karena dia dia orang yang sensitif ya. Jadi yang penting selama orang ini bisa mengerti dia, memahami dia secara dalam, bisa adaptasi, bisa mempelajari karakternya dan menerima dia secara dalam, nah ya itu yang akan dia pilih. Karena bagi saya ini, kalau orang yang sensitif itu ya, mereka sangat detail gitu ya, menilai dari segala sisi gitu, menilai dampaknya gitu, efeknya atau di kemudian harinya gitu, gimana nanti gini kalau. Jadi dia tuh sudah mempelajari setiap wanita yang dikenal itu, dia pelajari dulu karakternya, terus dia pikirin kira-kira kalau ke depan nanti, jadi pikirannya tuh jauh ke depan gitu ya. Itu yang membuat dia tuh sulit gitu ya, sulit untuk memiliki atau membuat memilih untuk menikah gitu. Ada keinginan untuk menikah, ada, cuma ini yang sulitnya itu
karena dia terlalu khawatir tentang yang akan datang gitu. Banyak hal yang dia pikirkan kalau dia memikirkan tentang perkawinan, pernikahan. Ya, seseorang yang dia pandang itu dia nilai secara detailnya dia dari latar belakangnya dia, bukan itu ya, maksud saya tuh karakter dasarnya dia, dengan gimana kedepannya dia nanti kalau hidup bersama saya. Dia tuh memikirkan jauh gimana kalau kita sudah punya anak, terus dengan profesinya sebagai ini, dengan profesi saya sebagai ini, kira-kira kedepannya seperti apa, nanti kalau ada masalah seperti ini nanti gimana. Karena kita sama-sama sama-sama artis ya, nanti ada kemungkinan bla 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 dan lain sebagainya. Dia sangat hati-hati Bang Resa ini. Jelas jika seseorang itu aman bagi dia, maka itu yang akan dia pilih. Saya rasa mereka berdua ini hanya masalah ego masing-masing, tapi nggak diungkapkan. Ya, sama-sama punya pemikiran dan pandangan yang jauh ke depan, detail ke dalam. Kayak punya antisipasi yang besar gitu ya. Jadi kalau mereka bersama atau bisa kembali lagi itu butuh satu komunikasi yang sangat memang saling terbuka gitu, jujur dulu gitu. Ini loh mau gue gini, gue tuh orangnya gini, kamu terima nggak? Tapi ada tapinya gini gitu. Resa punya peraturan sendiri, Mbak siapa nih, Rialin juga punya peraturan sendiri. Gimana setelah mereka ungkapin semuanya, gimana kedepannya, nyambung atau tidak nantinya gitu, bisa nggak? Kalau bisa ya lanjut. Tapi kalau ada yang sedikit aja melenceng gitu ya dari apa yang mereka harapkan, ya itu hanya akan berjalan gitu-gitu aja ya. Kalau saya lihat sih mereka soulmate ya, cocok. Berteman pun bisa, bersahabat pun bisa, hanya masalah ego aja dan kekhawatiran gitu. Dan kalau hubungan mereka ini bisa dilanjutkan, ya saya rasa akan sangat romantis ya. Asal mereka mau saling mempertahankan aja gitu. Mereka punya pengalaman yang sama gitu, pernah merasa tersakiti, merasa kecewa juga. Ya, pernah kecewa, pernah terhianati. Ya, kemarin mereka pernah menjalin hubungan tapi ada banyak kecekcokan atau pokoknya ada banyak ketidaksesuaian yang membuat mereka tuh merasa ini bukan, ini enggak banget gitu. Jadi kalau kita mengharapkan yang sesuai ya, mendingan berdoa. Ya, orang yang punya power besar, egonya juga lumayan gitu. Walaupun mereka adaptasi, walaupun mereka berusaha menerima aja, tapi tetap aja kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Kembali lagi kepada sifat dasarnya gitu ya. Kayak gimana ya, passionnya dia gitu masing-masing gitu. Jadi kesimpulannya tuh bisa kalau mereka mau gitu, bisa kalau mereka siap gitu, menghadapi, siap dalam hal apapun gitu. Oke, kamu gini, aku gini ya, kompromi dan komitmen. Kalau mereka mau adakan itu, ya mereka kan bisa jalan itu ya. Tapi sama di sini ada ketidaksesuaian yang tidak bisa diungkapkan gitu, sulit untuk disatukan ya. Bang Resa ini orang yang sangat menyayangi ibunya. Dia menginginkan pasangan itu yang bisa kalau dia merasa ini nih bisa nih sama, kalau dengan ibu saya akan nyaman, akan senang,
Jadi dia tuh nggak mau dia punya pasangan itu senang dia sendiri, tetapi senangnya ibunya juga gitu. Gitu. Dia memikirkan jauh ke depannya. Tuh, benar nggak? Itu yang saya save. Ini kameranya terlalu ini, jadi saya makanya dia sulit membuat satu keputusan, sulit untuk memilih. Banyak hal yang dipikirkan Bang Resa ini ya, terkait dengan profesi dia, profesi dan privasi dia gitu. Ini sebenarnya perlu keterbukaan aja sih, saya lihat ya, saling terbuka, saling bisa menerima, itu aja sih. Kalau dia melihat sih Mbak Realin ini orang yang super cuek, mementingkan karir, sangat mengutamakan karir, orang yang tegas. Ini yang bikin Bang Resa banyak mikir gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman ya, ada sesuatu yang nggak bisa saya ungkapin ya dari Bang Resa ini. Kayak ada sesuatu gitu ya, kayak dia merasa secara keseluruhan tuh bisa nggak satu dengan saya yang secara keseluruhan ini gitu, dengan pribadi yang saya yang secara keseluruhan ini gitu. Makanya dia banyak pertimbangan, makanya dia tuh banyak menahan, memikirkan lebih banyak daripada melangkah maju gitu ya. Pokoknya dia mau yang sesuai harapan aja gitu, yang benar-benar dia merasa ketika dekat sama mereka itu dia merasa kayak ada magnet gitu ya, nggak perlu dia harus menilai, nggak perlu dia harus berpikir panjang ke depan nanti gini. Ketika dia bertemu dengan orang yang punya koneksi seperti itu ke dia, nah itulah yang akan diterima, itu yang akan yang bisa gampang dia membuat keputusan dalam hal apapun ya. Ketika dia dekat dengan seorang itu, maka itu yang akan dia pilih tanpa banyak bicara, tanpa banyak berpikir. Itu yang dibutuhkan Bang Resa ya. Intinya dia mau tuh orang itu bisa diandalkan dan bisa sesuai gitu, dan itu dia serahkan kepada ilahi. Dia percaya bahwa suatu saat kala jodoh gak akan kemana. Jadi dia tuh kalau daripada banyak mikir tentang pasangan, mendingan dia pasrahin aja deh, terserah deh. Dimana Allah mempertemukan saya dengan seseorang dan saya merasa bisa merasa enteng, merasa gampang, dimana saya merasa happy, merasa gampang, merasa enteng, merasa mudah ya melakukan sesuatu dan mengambil keputusan atau berjalan dengannya, tuh energi saya merasa ringan dan connect banget dalam hal apapun. Nah itu otomatis aja gitu, dia otomatis aja, dia nggak perlu menilai orang itu lagi gini, langsung di guide gitu. Itu kalau saya lihat dari Bang Resa, yang membuat dia tuh ketika dekat sama mereka tuh dia nggak berpikir panjang gitu. Itu yang dia cari. Tapi dia lebih memilih pasrah ya. Pokoknya yang jelas ketika dia dekat dengan seorang itu, dia nggak merasa beban gitu. Bukan beban secara materi ya, tetapi beban secara pikiran, hati dan perasaan, dan secara energi gitu. Kadang tuh ya kita merasa seseorang itu ketika dekat sama mereka, walaupun kita cinta banget, energinya tuh berat banget. Apa ya kenapa ya, padahal kita baik-baik aja, tapi dengan mereka kok kita rasa ada yang buntu ya, ada yang ini ya, ada itu ya. Jadi gimana ya, menggelisahkan gitu. Itu yang Bang Resa nggak mau gitu. Kalau sama Mbak Realin, saya rasa dia suka tapi biasa aja. Yang dia butuhkan itu koneksi ya, koneksi hati, batin, jiwa dan perasaan.
yang dia merasa enteng tadi, ya. Si tersupport secara otomatis itu, ringan dalam melakukan sesuatu bersama seseorang itu, atau ketika dia berhubungan dengan orang itu, segala sesuatunya itu menjadi mudah dan nggak perlu dia berpikir panjang, nggak perlu dia harus pusing-pusing gini gitu itu yang dicari. Bukan berarti Mbak Rialin ini nggak punya itu. Mbak Rialin punya sisi sendiri lagi. Dia menginginkan orang tuh yang lebih besar dari dia gitu, lebih besar, yang bisa mengerti dia, di atas dia tapi yang bisa mengerti dia gitu. Gimana ya, kalau dia bisa memperlakukan kayak kemarin menurut pacarnya, mantannya, dia bilang, kamu kok memperlakukan saya seperti saya bukan hewan peliharaanmu. Berarti orang yang bisa mengerti dia itu orang yang lebih tinggi dari dia, orang yang lebih besar dari dia itu, yang mau menerima dia apa adanya, ya, dengan karakter dia seperti itu. Jadi kamu harus bisa segalanya buat saya gitu. Kamu bisa menuntun saya, tetapi kamu juga harus bisa dituntun oleh saya, ya gitu. Itu karena orang ini dia punya pikiran yang sangat laju, tinggi, besar gitu, cerdas. Apa-apa tuh mengenai orang yang dia nilai itu, dia sangat tajam menilai orang itu gitu. Dia butuh orang yang seperfect itu. Dia nggak menuntut orang harus seperfect dia mau, tetapi seenggaknya bisa sesuai yang dia mau gitu. Seenggaknya ada 75% yang dia mau dari orang itu, baru bisa. Jadi kalau mereka bisa bersatu, tergantung mereka, ya, saling terbuka, saling menerima, bisa sama-sama berjuang bersama, bisa menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi ke depan dalam hubungan mereka. Ya harus ada komunikasi yang saling terbuka dulu gitu, mau membangun dulu gitu, ya, itu baru bisa. Kalau selama nggak ada komitmen seperti itu, maka nggak akan bisa, nggak bakalan, karena nggak bakalan nyambung gitu ya, akan terblok gitu. Oke, karena ini sudah hujan ya, maaf tadi ada karena saya tinggal di dekat bandara Bagulat Ternate, jadi tadi tuh ada pesawat lewat, jadi agak bersih. Dan ini sekarang udah hujan ya, jadi pasti rintik-rintik hujan ini sangat bersih telinga Anda. Jadi saya hentikan dulu ya, sampai di sini dulu ya. Oke, semoga ini cukup menghibur kalian teman-teman. Terima kasih sudah request ya, Resa Rialin, yang memiliki channel bernama Resa Rialin. Terima kasih sudah nge-request. Kira-kira apa lagi yang akan kalian request ya? Silahkan berikan saya tangan baru. Siapa tahu saya bisa membongkar gitu ya. Siapa tahu dari masukan saya ini bisa memotivasi mereka juga gitu ya. Mereka yang saya bacakan ini ya. Silahkan berikan pertanyaan lagi, oke? Terima kasih ya telah mendengarkan. Salam santun dari saya. Mohon maaf Bang Risa, saya sudah lancang membacakan prediksi tentang Anda. Maaf juga Mbak Rialin ya. Mohon bijaksana menyikapi ya. Saya minta maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah ya. Ini hanya sebuah hiburan dan ini hanya pembacaan ya. Semoga hal-hal yang positif yang saya sampaikan di sini bisa sedikit aja menyentuh, sedikit aja memotivasi. Alhamdulillah banget bisa diterima. Jika bisa diterima, alhamdulillah banget, saya bersyukur banget ya. Oke, semoga ini cukup menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.